Halo semua, kembali lagi bersama saya, Faris Yudha Givari, owner dari farisyudha.com dan praktisi SEO dengan pengalaman sekitar lebih dari 4 tahun dan rutin bermain sepak bola. Dan kali ini kita akan membahas tentang blogging di era AI Overview dan LLM. Jadi mungkin akan ada pertanyaan seperti masih relevan nggak sih kalau blogging di era AI Overview ini? Masalahnya makin menantang nih gara-gara ada AI. Oke, ini dari perspektif saya dari sebagai blogger dan SEO spesialis. Ya, memang sekarang ini bikin frustasi sih. Saya juga merasakan di mana blog saya trafficnya memang lumayan berkurang juga. Kenapa? Salah satunya memang tergerus dari AI overview. Jadi sebenarnya kondisi ini baik itu blogger maupun situs brand sama-sama kena juga. Jadinya ada penurunan organic traffic atau organic click akibat adanya Google AI overview di mana CTR jadi ngurang sehingga ranking paling atas pun itu kadang-kadang nggak jaminan klik juga. Terus juga orang sekarang pada nyari di LLM juga, meskipun ada AI citation, belum tentu orang itu ngeklik. Nah, jadi selain program brand yang kondisinya sama, sekarang search behavior atau perilaku orang mencari juga berbeda juga. Nah, mesin mencari kan karena ada Google AI Overview, dia kasih jawaban instan, dan ringkas juga, dan to the point. Jadinya orang ada berapa juga yang gak tertarik untuk masuk ke website lagi untuk cek jawabannya ya kan udah ditampilin di AI. Jadi ngapain lagi masuk ke website itu loh. Ini yang bikin kliknya ngurang. Atau ada namanya efek mulut buaya. Jadi naik impresinya, tapi kliknya turun. Nah, posisi yang rentan itu gimana? Nah, kalau situs brand sebenarnya sebenarnya masih bisa dapat solusi nih. Meskipun mereka di bagian blog post atau artikel tofunya, yang tofu the funnel atau awareness-nya berkurang, klik atau CTR-nya, mereka masih bisa untuk scale up di halaman yang transaksional intens seperti product page dan landing page layanan. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, memang halaman ini CTR-nya masih oke, meskipun ada ya overview. Karena mau gimana pun, orang-orang tuh kan harus masuk ke halaman ini untuk transaksi. Jadi, anggapannya halaman yang memang mau gimana pun orang itu harus masuk, itu masih aman. Sementara itu kalau blogger, itu kan memang dari post ya, blog post, artikel. Nah, ini jauh lebih rentan nih, karena mereka targetnya adalah informational content, termasuk saya sendiri. Akhirnya konten ini mudah banget dikupas atau bahkan ya memang dijawab oleh AI dan orang-orang nggak perlu untuk ngeklik lagi lebih lanjut. Intinya sih posisi blogger lumayan paling rentan sih di saya overview ini. Nah, tapi apakah masih relevan lah kira-kira gara AI overview ini atau LLM? Jawabannya ya masih relevan kalau dari opini saya, tapi tantangannya makin berat. Karena mau gimana pun, ya itu tetap butuh informasi baru. Jadi ya itu kan ambil dari data yang sudah ada. Tapi traffic organiknya makin berkurang signifikan karena zero click search. Atau orang-orang itu nggak mau lagi ngeklik situs untuk masuk. Jadi traffic rujukan langsung dari Google Search ini memang tergerus cukup tajam sejak ada overview sama LLM. Jadi orang mungkin impresinya naik, tapi tidak ada ngekliknya. Dan AI assistant traffic, kata traffic dari LLM itu juga masih rendah juga. Kalau dari penglihatan saya, kalau di analytics yang saya pegang, ya dari Google masih bisa puluhan ribu, masih bisa ribuan. Tapi kalau dari AI assistant ya paling mentok-mentok ya 100 lah, sama puluhan, kalau nggak belasan di blog saya. Tapi memang tapi kalau dari impresinya masih ada. Nah, jual sesuatu, yang pertama jual sesuatu dan incar transaksional intent. Nah, jangan hanya ada ad traffic untuk monetisasi. Nah, kalau di blog itu ya memang nggak boleh sebenarnya pakai Google Ads ya, pakai paid traffic. Nah, kalau gini, ya jangan andelin dari traffic itu doang. Kalau memang blognya itu harus mau jual produksi atau layanan yang bisa dimonetisasi dan itu nggak mau pakai Google Ads. Tapi kalau memang mau pakai ads ya jangan pakai paid traffic kecuali siap-siap Google Ads-nya mau dibatas, sorry, Google AdSense-nya mau dibatasin.
Nah, contoh monetisasinya yang kalau yang dari blog saya itu varisido.com itu bisa kasih jasa SEO sama content placement dan guest post. Nah, ini lumayan bagus monetisasinya dan masih saya terapkan sampai sekarang. Jadi jangan bergantung terus sama traffic. Memang traffic tergerus ya berarti emang harus pivot cari bikin lagi produk atau bikin layanan. Nah, ini saya bikin situsnya tetap hidup dan tentunya return ya. Ada return dari website. Mau gimana pun kita akan bayar hosting dan lain-lain per tahun. Jadi ya harus ada memang dijual memang menurut saya sendiri. Kecuali kalau memang situsnya ya blog yang gratisan aja nggak bayar. Terus ini strategi survivalnya adalah buat commodity content. Jadi non commodity content ini kontennya basisnya adalah pengalaman langsung yang dimiliki oleh blogger itu sendiri atau orang lain. Opininya otentik, pengalaman nyata, dan sudut pandang unik yang nggak mungkin atau susah untuk dikopas sama AI. Terus di kasus real experience, nah kalau dari pemilik blog ini sendiri pernah nulis tentang pengalaman simak UIT pasca sarjana sama perjuangan dan strategi saat nyusun tesis. Itu kan susah untuk dikopas ya sama AI. Terus tahu brand mentionnya dan berkuat EAT. Cantumkan identitas brand dari blog Anda itu secara konsisten pada hasil artikel blog. Akhirnya tentukan mengenal identitas, lalu frekuensi dan konteks brand mention yang jelas dalam website. Terus jangan lupa EAT dan topical authority yang dibuat. Jadi jangan gado-gado, fokus membangun kekuasaan atau otoritas topik. Dan ini spesifik yang mencerminkan keahlian utama dari blognya. Tambah multimodal nih seperti yang saya lakukan, di mana saya serius konten blog post sendiri jadi video YouTube. Di blog postnya juga saya tambah juga gambar original dan video embed. Nah, jadi jangan cuma ngandelin blog doang, tambah juga modalitas dari medianya. Habis itu lakukan juga paid review dan kolaborasi blog. Jangan sembunyi-sembunyi hanya karena takut dibom klik. Yang intinya sih berkolaborasi, jalin hubungan dengan pemilik website lain. Lakuin content placement di blog luar. Terus juga jangan lupa brand mention dari blog Anda sendiri. Nah, kalau saya sendiri pernah kolaborasi dengan momopururu.com dan momopururu juga placement di blog saya konten placement di blog dia juga. Nah, terus ya, jadi pada intinya adalah kalau mau blogging di era overview ini sarannya adalah ada cara untuk monetisasi. Jadi jual sesuatu di website atau di blognya, baik itu layanan atau produk. Ini nggak cuma bisa ngandelin dari artikel doang atau blog post. Terus untuk soal konten, kita bisa buat konten non komoditas yang berisikan konten dengan pengalaman otentik, otentik. Terus juga hal-hal yang nggak mudah untuk dikopas sama AI. Habis itu, jangan lupa untuk branding dan bangun ekosistemnya. Optimalkan brand mention, kolaborasi lintas blog bahkan media, dan tentunya repurposing ke media sosial atau contohnya yang saya lakuin ini, jadi video. Oke, jadi pada intinya memang blogging di era overview ini memang lebih sulit, memang lebih menantang, tapi peluangnya tetap ada kok. Nah, jadi sekarang quick win-nya nggak cuma soal traffic, tapi juga dapat visibilitas di AI. Nah, apakah kamu masih ini aktif untuk blogging? Semangat ya, saya juga masih blogging kok. Teruslah berkarya, karena blogger itu punya peluang di non commodity content, di mana konten ini butuh pengalaman asli, nggak bukan konten yang mudah banget di copy paste sama AI. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.